Perkenalkan, nama saya Iding Abdul Qadir Al-Ansyori dengan NIM 3123 10339. Kali ini saya akan membagikan sebuah video mengenai join dalam table, di mana video ini untuk memenuhi salah satu tugas manajemen basis data yang diampu oleh Bapak Wiyanto Eskom Mkom. Nah, langsung saja kita ke tugas yang diberikan oleh Bapak Wiyanto. Yang pertama ialah join untuk menampilkan karyawan, ID karyawan, jabatan, sama ID jabatan. Di sini udah diberikan untuk joinnya seperti ini. Lalu kita buka SQL Oracle-nya. Nah, di sini kita buka select dengan ID KYWN. Karena saya menggunakan ID karyawan itu dengan namanya ID KYWN, lalu nama karyawan, lalu jabatan, lalu ngambilnya itu dari from karyawan. Kita akronimkan menjadi K, into bukan into, kita coba inner join yaitu karyawan. Inner joinnya itu sebentar ya, inner joinnya dengan jabatan, lalu kita akronimkan dengan J. On ini yang akan kita joinkan, yaitu ID role sebagai K sama dengan ID role sama dengan J. Oh ya, kebalik, maaf. Terus ini J, ini K. Jadi di sini kita akan mengambil ID karyawan, nama karyawan serta jabatan dari tabel karyawan yang diakronimkan dengan K, lalu di inner join dengan jabatan diakronimkan dengan J dalam ID yang sama, yaitu ID role gitu. Lalu kita run. Nah, ini akan muncul jadi dengan ID karyawan, dengan nama karyawannya dan jabatannya. Di sini ada jabatan Sugi sebagai APJ, Jilin sebagai asisten apoteker, Gin sebagai kasir, Sabit sebagai kasir, dan Joko sebagai TTK. Lalu yang kedua ialah menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Nah, lalu kita mulai aja dengan select ID KYWN dengan nama karyawan, lalu kita munculkan juga ID role-nya, ID role, lalu jabatannya, lalu di sini dia memerintahkan juga dengan gaji pokok serta tunjangan. Kebetulan dalam tabel saya ini tidak ada tunjangan, jadi cuman kita tampilkan gaji saja. Diambil dari from karyawan sebagai K, inner join jabatan sebagai J, on K sebagai ID role sama dengan J ID role. Nah, jadi dia akan menampilkan semua ID karyawan, nama karyawan, jabatan serta gajinya. Nah, muncul kawan-kawan. Di ID karyawan, nama karyawan, ID role,
jabatan serta gaji muncul semua di sini. Lalu kenapa yang tadi agak berbeda? Karena yang tadi itu kita hanya menampilkan jabatan saja gitu kan. Kita inner join antara ID role dengan ID role, cuman hanya menampilkan jabatan. Lalu berikutnya ialah kebetulan di studi kasus saya ini tidak ada departemen, jadi kita bisa skip untuk ini. Nah, ini kita bisa kita implementasikan juga. Hanya saja mungkin kita ubah nama departemen ini ke jabatan, karena berhubung kita nggak ada departemen ya. Dan kita ubah marketingnya ini menuju kasir saja. Jadi kita akan mengambil kasir gitu kan. Jadi hanya departemen kasir saja. Itu hanya sedikit. Kalau ini kan dia inner join-nya 3 table, berhubung saya cuma ada table jadi kita cuma 2. Kita select dulu, select K sebagai ID KYWN serta K sebagai nama karyawan. Lalu kita ambil J sebagai J sebagai jabatan, lalu kita ambil juga J sebagai gaji dari tabel karyawan yang kita kenalkan sebagai K. Lalu inner join jabatan J dalam kurung on dalam karyawan sebagai ID role sama dengan J sebagai ID role. Lalu kita tuliskan where. Tuliskan where di sini sebagai J titik jabatan. Sebentar, kayaknya bukan jabatan ini. Oh, nama departemen ya, berarti ya jabatan benar. Lalu kita kasih sama dengan ini titik 2, yaitu KCR. Kita coba run. Ini ada kesalahan di tabel KKK ID role kurang titik koma ternyata kawan ya. Jadi kita harus peka juga terhadap titik koma ini ya. Coba kita lihat dulu ini ya. Harusnya ini bisa muncul. Jadi akan muncul di mana Genji Sapitri dengan where-nya itu adalah kasir. Ya, kalau misalkan kita tulis APJ di sini apakah berubah? APJ berubah Sugih. Oke. Lalu selanjutnya ialah menampilkan studi data seperti studi kasus, yaitu faktur penjualan. Faktur penjualan. Bentar. Kunci nama barang. Ambil dari D, detail total harus dibayar. Habis itu kita menampilkan juga grand total. Kita nggak ada grand total ya, berarti diskon
sini kita ambil I titik is, isnya itu di DISC. Ambil dari from tabel penjualan header inner join pelanggan sebagai peon. Berarti sini adalah I ID cus sama dengan I P ID cus inner join. Lalu kita joinkan juga dengan karyawan sebagai on, I sebagai ID KYWN sama dengan K titik ID KYWN. Lalu dengan habis inner join dengan karyawan, kita inner join juga dengan penjualan detail. Inner join penjualan detail sebagai D on ID on I sebagai ID invoice sama dengan D titik ID invoice. Lalu setelah penjualan detail, kita joinkan juga dengan barang. Inner join produk sebagai B, lalu on penjualan detail sebagai D, lalu ID produk berarti sebagai sama dengan B titik ID produk. Habis inner join dengan produk, lalu kita inner join pelanggan, karyawan, penjual. Nah ini jadi sudah muncul ya kawan-kawan ya. Jadi kita memang harus memperhatikan untuk penamaan tabelnya dan antara kamus data dengan SQL atau tabel yang telah kita buat, sehingga tidak terjadinya salah penamaan atau salah pemanggilan seperti yang di video ini. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.